Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjang Ridwan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan memecahkan suatu permasalahan di mana di sini saya sudah datang ke salah satu instansi sekolah di Madrasah Aliyah atau setara dengan SLTH yang terletak di daerah Kecamatan Kaca Tengah, yaitu bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Abdul Rasid. Ada beberapa hal yang perlu saya gali Pak dalam kesempatan hari ini. Ya. Salah satunya permasalahan yang terjadi di sekolah. Karena itu Bapak harap bisa memberikan solusi yang muncul, mungkin Bapak juga bisa memberikan gambaran kepada saya untuk menggambarkan hasil analisis. Nanti jawaban-jawaban yang Bapak berikan saya analisis kembali dan saya akan buatkan sebuah laporan khususnya. Ya. Apakah Bapak sudah siap untuk melakukan wawancara kali ini? Ya, siap, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Pak Haji Abdul Rasid di sini sebagai pimpinan sekolah. Ya. Nah, di mana ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama yaitu bagaimana selama ini Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral terhadap peserta didik itu, Pak? Yang pertama apa tadi? Dilema etika ya. Ya, dilema etika. Jadi yang berhubungan dengan dilema etika itu sebenarnya sebuah kondisi di mana di salah satu waktu ada aturan sekolah yang tentunya itu demi kebaikan sekolah, juga peserta didik sebagai objek dari aturan itu sebenarnya. Namun ketika terjadi ada salah satu siswa dari siswa di sini ya, yang tidak bisa mengikuti aturan, dan aturan itu sama-sama penting dan real adanya itu benar, tidak bisa dipaksakan. Jadi untuk mengidentifikasi dilema etika itu sangat membingungkan, karena kedua aturan dan pelakunya itu sama-sama benar, dengan sekolah mengeluarkan aturan dengan ingin mengembangkan potensi atau program-program lainnya. Tapi ketika peserta didik tidak mampu mengikuti dengan alasan yang jelas dan faktanya benar, itu, nah itulah disebut dilema etika menurut saya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua itu tentang kasus yang pernah terjadi ya, dengan bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral, ya, kalau bujukan moral tentu di situ ada bujukan-bujukan, ya, bujukan-bujukan yang mungkin ke arah negatif, itunya ke arah negatif karena misalkan di sekolah sudah jelas ada beberapa siswa yang tengah melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan aturan sekolah, namun ada bujuk rayu lah seperti itu yang kiranya mengarah ke arah yang lebih negatif. Nah itu diantara identifikasi perbedaannya. Yang pertama tadi jelas keduanya dengan kondisi benar. Yang kedua yaitu ketika ada bujukan itu terlalu mengarah ke arah yang negatif seperti itu. Baik, jadi kalau dari pertanyaan ke satu itu kita bisa mendapatkan sebuah pengertian, bisa mengidentifikasi itu dilema etika atau bujukan moral yang bisa Bapak terapkan tersebut, meskipun ada sedikit keraguan atau sedikit kebimbangan dalam mengambil suatu keputusan, tapi bisa terlaksanakan bujukan moral sehingga bisa mendorong motivasi anak untuk tetap mengikuti proses pembelajaran. Iya. Pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mendukung dengan nilai kebajikan
tersebut. Ya, ada nilai kebajikan yang sekarang muncul. Satu dilema yang terjadi tadi sekarang di bagian kepentingan yang sama-sama benar. Anak mempunyai alasan yang benar sehingga tidak bisa taat terhadap aturan tersebut. Namun di sisi lain juga aturan itu harus tetap ditetapkan karena untuk nama baik atau kepentingan bersama. Itu mempunyai nilai-nilai yang benar. Nah, cara mengambil keputusannya seperti apa? Dari dilihat dari segi kebijakan, dari segi kebajikan yang Bapak ambil. Ya. Yang selama ini saya rasakan di sini dan saya alami ya. Ketika bertemu dengan kondisi seperti itu, seperti tadi telah dikatakan di awal, kasus-kasus contoh pada seragam siswa ataupun pada masalah keterlambatan siswa. Yang pertama, contoh kasus untuk tadi aturan sudah. Yang selanjutnya siswa kesiangan. Di salah satu siswa di sini ada siswa yang mungkin 10 kilo lebih lah jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Dia sudah diverifikasi bahwa pertama benar-benar siswa itu di bawah garis lah dalam bidang ekonomi seperti itu. Motor tidak punya, handphone tidak punya, bahkan sebahagian seragam pun dibantu oleh sekolah. Ya, seperti itu kondisinya. Ya, ketika kita contoh hari Senin jam 7 harus sudah siap melaksanakan upacara bendera. Namun dia kadang-kadang dia itu kesiangan. Kadang-kadang dia itu kesiangan. Nah, jalan yang mungkin saya sebagai pimpinan di sini ambil kebijakan dengan cara bermusyawarah dulu dengan warga sekolah lah, terutama dengan guru-guru semua, bagaimana tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini, termasuk warga sekolah siswa loh Pak, termasuk siswa harus diberikan pemahaman bahwa tidak seluruh siswa di sini mengalami kondisi seperti itu. Jadi kami dalam mengatasi kondisi seperti itu ya harus berdiskusi lah, berdialog ataupun memberikan pemahaman terhadap siswa, berdiskusi dengan guru-guru bagaimana cara yang tepat untuk mengambil keputusan terhadap siswa tersebut. Baik, terima kasih. Berarti langkah solusi dalam penerapan kebijakan tersebut itu dengan cara bermusyawarah dengan berbagai stakeholder sekolah ya. Mulai bukan hanya dengan peserta didik saja, tapi dengan melibatkan orang tua, komite sekolah, mungkin dengan guru dan wali kelasnya bisa diterapkan seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Dan solusi tersebut mudah-mudahan menjadi salah satu bibit yang akan kemajuan sekolah. Kemudian Pak, yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini dalam menerapkan hasil musyawarah tersebut? Sebenarnya banyak langkah sih Pak yang biasa kami lakukan untuk mengatasi atau menuntaskan masalah-masalah seperti itu. Di antaranya pertama identifikasi dulu masalahnya Pak. Jadi seperti tadi di cross check apakah siswa itu benar-benar kondisinya seperti itu. Gitu. Kadang-kadang kan siswa berbohong. Nah seperti itu ya, diidentifikasi masalah. Terus yang selanjutnya identifikasi aturan juga harus benar-benar disesuaikan. Nah ketika aturan seperti tadi, aturan sudah jelas untuk perbaikan sekolah, perbaikan siswa, kualitasnya maksudnya, terus kondisi siswa seperti itu, yang pertama itu langkah pertama itu adalah identifikasi ya. Yang kedua, menentukan titik benang merahnya di mana sih? Titik benang merahnya di mana sebenarnya? Ya, apakah siswa itu harus dijemput? Apakah siswa itu harus diberikan kendaraan contohnya gitu Pak? Sehingga
aturan sekolah yang memang sudah sesuai dengan kondisi sekolah untuk mengembangkan sekolah, mengembangkan bakat minat siswa. Ya. Cuma ada salah satu siswa misalkan seperti tadi tidak bisa mengikuti dengan sepenuhnya karena alasan-alasan faktor tadi. Ya. Yang kedua itu menentukan inti permasalahannya. Yang ketiga setelah menentukan mengambil unsur-unsur, ya, mengambil unsur-unsur kelanjutan dari aturan, contoh tadi aturan ya Pak, aturan dari sekolah. Jadi unsur pokoknya apa saja, Faktanya. ya faktanya apa saja, terus disesuaikan dengan fakta sebahagian siswa, tidak seluruhnya, hanya sebahagian kecil yang seperti itu, ya, hanya sebahagian kecil. Yang selanjutnya setelah proses selanjutnya adalah pengujian, pengujian titik benar atau salahnya, ya, pengujian titik benar atau salahnya, di mana apakah aturan sekolah itu terlalu memberatkan siswa, ya seperti itu, ataupun bahkan siswanya itu sudah benar-benar niat gitu tidak mengikuti aturan sekolah. Jadi kita mengambil keputusan di situ, mengambil keputusan seperti tadi telah dikatakan bahwa kita dengan berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk mungkin tembusan ya ke orang tua ataupun ke komite dan lain sebagainya, bagaimana cara menentukan ini. Nah itu hal yang terakhir setelah mengkerucutkan tadi dari berbagai permasalahan yang lebar, kita benar-benar harus mengambil keputusan. Nah di sini. Jadi keputusannya nanti kadang-kadang beda orang, beda kasus, beda juga keputusannya karena beda kondisi objek, contoh siswa seperti itu. Baik. Demikian. Jadi pertama untuk langkah-langkah prosedur yang sudah Bapak terapkan, yaitu dengan cara mengidentifikasi dulu masalahnya yang terjadi, kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang harus terlibat dalam masalah tersebut, dan yang ketiga itu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, kemudian yang selanjutnya di sini mencatatkan saya pengujian benar atau salah dalam berbagai sudut pandang dalam bentuk musyawarah tadi ya. Kemudian setelah ditemukan benang merahnya tersebut, baru kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita terapkan selanjutnya. Benar. Ya, selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang keempat ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema TK tersebut? Memang untuk menyelesaikan permasalahan ini sangatlah dilematis, dilematis. Jadi sehingga keputusan itu bisa diterima oleh seluruh warga sekolah tadi. Misalkan di sebuah keputusan ada hal yang memang harus diberikan dispensasi terhadap sebahagian siswa, misalkan diberikan dispensasi karena memang benar-benar keadaan cukup rumit seperti itulah, cukup rumit, khususnya tadi di sini kan termasuk daerah terpencil juga jadi jaraknya memang jauh dengan berjalan kaki. Jadi pada akhirnya kita itu berprinsip pada pertama prinsip dengan mengedepankan aturan. Yang kedua prinsipnya itu kita di samping mengedepankan aturan yang telah ditetapkan, kita juga memiliki perasaan gitu ya. Perasaan istilahnya rasa kita sebagai manusia. Manusiawi, kasih sayang lah seperti itu ya. Manusiawi, kasih sayang, sehingga mungkin sebagian keputusan itu diberikan dispensasi khusus untuk siswa tersebut seperti itu. Baik, jadi dari kasus yang bersifat dilematis, tetap Bapak menjunjung tinggi tentang hak-hak anak itu kan, tidak selalu memberatkan penitik beratan aturan sekolah yang
bisa menimbulkan suatu hukuman terhadap peserta didik tersebut, tetapi Bapak membuat suatu proses dalam pembentukan karakter peserta didik itu dengan lebih humanis, dengan cara memberikan dispensasi apabila anak yang kesiangan datang ke sekolah karena kita sudah mengetahui fakta-faktanya, sehingga Bapak mempertimbangkan aturan tersebut bukan berarti untuk dilanggar, tetapi kita memberikan suatu dispensasi bentuk humanis kita terhadap para peserta didik, sehingga para peserta didik itu tidak mendapatkan hukuman, tetapi merasa terdorong, lebih termotivasi untuk datang lebih awal untuk di pagi. Dan selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, tantangan-tantangan yang menjadikan mungkin hambatan lah dalam mengambil keputusan itu ya. Hambatan dalam mengambil keputusan ya seperti tadi. Jadi ketika sebuah aturan di sekolah ditegakkan lah gitu, ditegakkan dengan harapan setahap demi setahap kita lebih baik lagi dari sebelumnya. Namun dengan kondisi tadi ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri. Ada hal yang tidak bisa dipungkiri. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut benar-benar sangat dilematis. Sangat dilematis. Jadi ketika misalkan sebuah aturan itu dilanggar, fitrahnya keharusannya ketika sebuah aturan itu dilanggar maka harus diberikan sanksi. Namun pemberian sanksi itu harus sesuai dengan kondisi keadaan seperti tadi. Nah, jadi kita itu mengambil prinsip-prinsip prinsip-prinsip yang pertama tetap aturan harus ditegakkan, namun prinsip yang kedua kita pun sebagai mungkin di sini di sekolah kebijakan penegak hukumnya itu kita itu seperti tadi harus mempunyai rasa humanis sebetulnya. Jadi harus kita itu benar-benar mengetahui latar belakangnya sehingga saling terbuka antara kita ingin melaksanakan aturan tersebut dan siswa sebagai salah satu objek untuk melakukan aturan itu harus terbuka. Jika ada keberatan, dari segi mana keberatan? Jika keberatan itu bisa dimengerti dan bisa dipahami bahkan sesuai faktanya, apa boleh buat kita? Itu jadi asalkan di sini berkomunikasilah dengan baik, dengan apa adanya. Bahkan kadang-kadang orang tuanya pun dipanggil, benarkah adanya seperti itu? Baik, langkah yang sudah Bapak terapkan dalam penerapan keputusan tersebut, kesimpulan yang saya catat, meskipun kita dirasa bahwa keputusan ini sudah benar dan menurut aturan, tapi bertolak belakang dengan rasa kasih sayang, pasti Bapak tetap mengedepankan rasa kasih sayang demi kebaikan para peserta didik tanpa mengabaikan keadilan yang akan dirasakan oleh semua para peserta didik. Betul seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, di sini apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah dijalankan di sekolah? Seperti yang tadi dijelaskan bahwa dalam kasus ini namanya kan kasus dilema, kasus dilema ini. Jadi kalau dilema itu menurut saya gitu tidak harus dituntaskan di tempat. Hari itu jam itu juga tidak harus, karena tadi prosesnya juga panjang. Bahkan yang paling berat menurut saya dari verifikasi ke bahkan musyawarah mengambil titik keputusan dengan warga sekolah, itu yang paling berat. Jadi keputusan itu harus diambil oleh bersama sehingga tidak bisa ditentukan oleh sudut pandang pribadi. Bahkan kita harus merasakan bagaimana ketika kita ada di kondisi seperti itu. Bahkan seluruh siswa atau seluruh warga sekolah harus merasakan bagaimana ketika kita ada di posisi tersebut. Jadi pada dasarnya yang telah kita laksanakan di sini ketika ada kasus-kasus seperti itu,
tidak dituntaskan seketika ya. Di hari itu, di jam itu tidak. Kita harus konfirmasi dulu ke berbagai pihak seperti proses-proses tadi yang telah digambarkan di mungkin di depan ya, di soal-soal sebelumnya. Kalau soal gitu ya, identifikasi seperti itu ya, diidentifikasi dan banyak tahapan. Baik, jadi dalam proses penetapan suatu aturan di sekolah atau penerapan hal yang bersifat dilematis tersebut, Bapak tetap mengkaji ulang suatu kejadian yang terjadi di sekolah, sehingga dikaji ulang itu dalam bentuk forum diskusi dengan berbagai pihak, hasil dari identifikasi dan verifikasi, kemudian ada pengevaluasian, sehingga kita benar-benar menerapkan keputusan yang tidak memberatkan salah satu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, memang dalam kasus ini diperlukan, sangat diperlukan faktor-faktor pendukung untuk menuntaskan masalah ya, seperti ini. Di antara faktor yang menjadi benar-benar dalam mendukung keputusan, yaitu objek yang terbuka, artinya saling keterbukaan lah di antara kita. Saling keterbukaan seperti tadi telah digambarkan bahwa kita di sini adalah sebuah lembaga pendidikan yang memang mempunyai aturan yang jelas untuk meningkatkan berbagai komponen di sekolah. Ya, itu harus benar-benar sampai kepada siswa, bahkan orang tua harus benar-benar sampai, maksud kita terbuka apa adanya harapan kita sekolah, dan kami minta ke siswa bahkan ke orang tua minta secara terbuka benar-benar adanya bagaimana kondisi yang real atas misalkan kejadian seperti tadi. Jadi mungkin kami itu menjadikan hal tersebut menjadikan pertimbangan atau bahkan menjadi pokok-pokok prinsip untuk dijadikan sebagai keputusan. Nah, seperti itu. Baik Pak, jadi bagian faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan tersebut dalam kasus yang bersifat dilema etika ini, Bapak mengambil suatu kebenaran yang peraturan dengan benar berdasarkan rasa peduli, rasa peduli terhadap para peserta didik untuk tetap bisa mengikuti tentang aturan sekolah, ya benar. Tetapi ada sebagian waktu yang mungkin saja perlu kita terapkan adanya unsur kebijakan dari aturan tersebut. Nah, seperti itu. Dengan melibatkan dari beberapa orang seperti dari kasih kesiswaan, dari kepala wakil kepala sekolah yang lainnya, atau wali kelas maupun guru mata pelajaran. Kemudian yang terakhir Pak, di sini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil suatu keputusan di dilema etika ini? Nah, jadi intinya dari beberapa perjalanan Bapak mengelola sekolah ini, mungkin sudah beberapa kasus yang bisa Bapak tuntaskan, Nah, pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya. Ini khusus untuk dorongan sebagai saya gitu Pak, karena saya masih dalam lembaga pendidikan dan sekarang menjalani pendidikan tersebut. Kira-kira apa yang bisa Bapak berikan dari pelajaran tersebut untuk mendorong saya sebagai motivasi lah, katakan memberikan kata-kata motivasi dalam pengelolaan sekolah ke depannya harus seperti apa. Saya seperti tidak menutup kemungkinan nanti ke depan saya juga akan mengelola sekolah seperti Bapak. Amin. Nah, jadi yang saya harapkan pembelajaran dan motivasi apa yang bisa Bapak ambil hikmahnya selama bekerja di pemimpin di sekolah ini dalam pengalaman pengambilan suatu keputusan gitu, Pak. Pertama yang biasa saya lakukan, mungkin ada koreksi ataupun lainnya, ini khusus ya dari pengalaman pribadi selama mengelola lembaga sekolah ini, dan mudah-mudahan jika ada ya, manfaatnya silahkan
alhamdulillah ya. Jadi yang pertama namanya di lembaga pendidikan itu harus benar-benar menjunjung tinggi aturan ya, menjunjung tinggi aturan. Nah, pada prinsipnya aturan itu ditegakkan di sebuah lembaga atau dimanapun itu pertama untuk menjaga kualitas. Yang pertama untuk menjaga kualitas sekolah, untuk menjaga kualitas peserta didik, untuk mengembangkan dan lain sebagainya. Kemudian jika terjadi ya, dilema seperti tadi, ini bukan lembaga yang istilahnya lembaga pendidikan itu hanya untuk mendidik, tujuannya untuk mendidik. Jadi beda lagi dengan aturan-aturan di lembaga lainnya, seperti misalkan di TNI Polri, beda lagi. Ya beda lagi. Mungkin cara penerapan di kedisiplinan beda lagi. Karena di sini lembaga pendidikan dengan tujuan pokok mendidik peserta didik, ya, mendidik peserta didik, maka selain kita mengedepankan aturan sekolah, maka kita pun harus mempunyai rasa dan faktor-faktor humanis seperti tadi, berdasarkan, jangan lupa, berdasarkan realita yang terjadi pada misalkan sebagian siswa yang mungkin tadi telah dijelaskan ekonominya di bawah garis seperti itulah. Jadi prinsip dasarnya pertama tetap harus mengedepankan aturan yang ditetapkan oleh sekolah, dan yang kedua baru kita jika mau mengambil dispensasi ya, untuk sebagian siswa mungkin kita harus benar-benar mengidentifikasi masalah, mengambil benang merahnya sehingga kita tetap mempunyai aturan yang bisa diterima ya oleh seluruh warga sekolah, diterima oleh guru, diterima oleh orang tua, komite, bahkan diterima oleh seluruh siswa, stakeholder ya seperti itu. Jadi jika misalkan suatu masa ada pemberian dispensasi untuk salah satu siswa, harap dicatat bahwa dispensasi itu harus dirasa adil oleh seluruh siswa. Jangan setelah memberikan terhadap dispensasi satu siswa yang lain pun ingin dispensasi semuanya. Padahal kasusnya berbeda. Nah, kasusnya dengan latar belakang yang berbeda. Nah, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti di bagian akhir Bapak menjelaskan, ini coba saya rangkum. Tetap dalam proses pembelajaran itu Bapak mengedepankan bentuk kompetensi seorang peserta didik Ya. dengan menjunjung tinggi peraturan yang sudah diterapkan. Benar, dari hasil musyawarah dengan berbagai kompetensi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Iya, benar. Jadi lembaga pendidikan itu bukan hanya membentuk kecerdasannya saja, Iya. tapi membentuk karakternya ke arah yang lebih baik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Iya. Karena setiap sekolah juga mempunyai standar, Iya, benar. standar kelulusannya seperti apa, dan mempunyai standar kualitas seperti apa yang harus kita capai. Itu tidak memberatkan untuk seluruh peserta didik, Iya. dengan disesuaikan proses pembelajaran yang disebut diferensiasi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan observasi saya kali ini. Mudah-mudahan sekolahnya Bapak mungkin lebih maju lagi Ya. anak-anak Amin. berkualitas. Amin. Dan salam bahagia untuk semuanya, untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan observasi terhadap kepala sekolah SDN Cibuliasih ya Pak. Beliau adalah seorang ketua PGRI di Kecamatan Pancatengah, dan alhamdulillah beliau ditugaskan menjadi kepala sekolah di SDN Ahmad. Selama ini bagaimana
Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dede Permana, salah satu petugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang secara kebetulan saya diberi tugas di SD Cibunasi. Yang kami lakukan di sini dalam kurun waktu selama 2 tahun, karena tugas saya di sini diawali PMT sekitar tanggalnya maaf lupa lagi 20 tahun 2022 Ya. dan sekarang genap tahun 2024, jadi sekitar 2 tahun. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan etika Ya. ketika menangani satu permasalahan. Langkah pertama tentu saja saya selama 3-6 mengamati kaitannya dengan hal yang dimaksud kebiasaan, tapi tentu saja dalam hal ini ada etika yang perlu kita junjung tinggi. Kebetulan apapun tentang permasalahan, sebab saya tugas di sini sesuai dengan tupoksi saya, tidak ada jalan lain. Yang pertama tentu saja mengambil kebijakan win-win solution, artinya menang untuk menang dan tidak ada satupun yang merasa disakiti atau dirugikan. Hal ini tentu saja sejalan dengan program yang ditugaskan kepada kami di lini sekolah. Ada program tim penanganan atau tim pencegahan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, di mana di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada juga komite. Dalam hal ini yang dimaksud kekerasan, ada kekerasan verbal, ada kekerasan non verbal, ada kekerasan kebijakan. Oleh karena itu, dalam hal ini tujuannya bukan hanya kepada peserta didik dengan peserta didik, guru dengan guru, atau guru dengan pihak luar. Namun secara intern di sini alhamdulillah dibuka keran kebebasan tapi tetap terukur. Artinya ketika terjadi sesuatu saya kasih pengertian tidak dengan sikap toleran. Artinya kita boleh berekspresi tapi tetap dalam koridor toleransi. Artinya koridor yang saya atau kami buka baik itu secara pribadi maupun secara kelembagaan, personal kelembagaan, demokratis, namun tetap dalam batas-batas norma etika. Jadi dalam hal ini tentu saja berbicara dari experience kritis bahwa pengalaman itu guru yang terbesar. Sekalipun kamu baru 2 tahun di sini, alhamdulillah sinergisitas, kolektivitas, satu untuk semua untuk satu, artinya bekerja sama dan sama-sama kerja. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada hal yang di luar batas toleransi. Artinya kalaupun ada sedikit, tentu saja kita sebagai manusia kita berdiri di atas rahmat Allah, Qubulullah, Tobatan Nasuha. Artinya mengingat para politisi ini secara tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, alhamdulillah berkat kerjasama dari segala ini, dari guru termasuk dari saya pribadi bersama komite, apalagi di sini ada forum komunikasi orang tua murid, apakah di sini ada komunitas pemerhati pendidikan, plus ada alumni. Artinya alhamdulillah sekalipun ada sedikit hal yang wajar tapi yang sifatnya menghambat dan sebagainya, apalagi berbentuk kebenaran, alhamdulillah tidak ada. Terima kasih. Jadi
Jadi di sekolah Bapak yang dipimpin di sini menjalin suatu kemaslahatan umat bersama para peserta didik dengan menciptakan kolaborasi antar stakeholder gitu ya. Dari mulai warga sekolah yang terbentuk bentuknya komite, alumni, peserta didik, guru, wali kelas gitu. Jadi menjadi suatu kolaborasi gitu. Sehingga penerapan etika ini sangat dijunjung tinggi gitu. Kemudian Pak, selama ini bagaimana menjalankan mengambil keputusan di sekolah, nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu, benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Artinya ada satu permasalahan dianggap benar dan di satu sisi lain kita harus menerapkan nilai-nilai kebaikan terhadap kepentingan seperti itu. Tentu saja banyak. Misalnya sekolah dilarang memungut dalam bentuk apapun, misalkan dengan tarik panggilan. Di sisi lain, yang namanya kepentingan sekolah, kemajuan sekolah tidak mungkin bisa berjalan dengan cukup dengan bantuan pemerintah. Karena bagi saya secara pribadi bahwa apapun yang ada di sekolah, bangunan dan seisinya itu adalah tanggung jawab. Tapi ketika berbicara tentang penataan halaman baik depan atau belakang sampai hari ini, terutama untuk sekolah negeri, belum ada porsi dari negara. Karena yang ada baru sebatas bangunan, apakah itu ruang kelas, apakah itu laboratorium, apakah perpustakaan, ruang guru, UKS dan sebagainya. Untuk penataan halaman tentu saja di sisi lain tidak boleh. Di sisi yang lain itu merupakan satu kebutuhan untuk mengembalikan kompetensi apa kemudian sekolahnya. Karena apa? Kita bukan hanya bersandar pada partisipasi, juga kita bersandar pada prestasi. Artinya negara menyediakan dalam inti sebuah jawaban di mana ada komunitas pendidikan yang tentu saja di dalamnya ada stakeholder, ada pemerhati, ada juga alumni. Dan selama ini yang maju ke depan melalui jembatan komite, di sini kebetulan ada forum komunikasi orang tua murid beserta alumni. Artinya kami penerima manfaat tentang sumbernya dari mana kami tahu, tapi bukan pihak sekolah, tapi itu dikelola langsung oleh forum komisi orang tua murid, termasuk oleh alumni, termasuk oleh komunitas pemerhati pendidikan. Artinya kami tidak pernah memungut biaya dalam sedikit apapun, dan kami menyampaikan bahwa pesan-pesan akademik, pesan-pesan pendidikan tidak mungkin sampai di luar saja. Kami membutuhkan dalam bentuk penataan alam, dan itu tentu saja tidak melanggar rambu-rambu hukum. Satu itu. Yang kedua, yang langsung ke sekolah, misalnya infak hari Jumat. Maksud sekolah disampaikan kepada komite, disampaikan sama orang tua murid bahwa setiap hari Jumat anak-anak memberikan infak sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ada tolak ukur bahkan seperti mungkin ada kegiatan proyek dan lain sebagainya, tidak ada standar harus ngasih berapa, dan kemanfaatannya bukan hanya termasuk anak-anak melengkapi fasilitas fasilitas termasuk hasil bermusyawarah dari beberapa stakeholder tersebut sehingga bisa terciptanya halaman sekolah yang tidak tercover oleh anggaran dari pemerintah, tapi berbentuknya ada kemitraan sekolah dengan hasil bentuk musyawarah antar komite dan para alumni gitu, sehingga terbentuklah donatur gitu ya Pak, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, aman untuk para peserta didik dalam bentuk halaman dan yang lainnya seperti itu konkretnya. Selain daripada itu, untuk pengembangan dan kemudahan dari model prototipe untuk ranting simulasi secara organisasi kebetulan antara SPIP ada. Iya.
tapi tidak memberatkan sekolah. Misalnya konfliknya, ketika pengerjaan penataan halaman, ini adalah halaman depan, kabut bawah, sebagainya ini keuntungan segala kegiatan di dalamnya ada bola, masih ada futsal, ya senang dan sebagainya. Itu salah satu kerjasama satu ranting, artinya diadakan arisan semen hanya 3 satu. Jadi terkumpul dari 6 SD, dari 6, 5 berarti 3. Yang kedua, dalam pekerjaannya kebetulan hari Sabtu dan juga hari Minggu, guru dari kelima SD yang ada di ranting Cilinasi ikut larut di dalamnya bergantian, tidak meninggalkan kewajiban pokok mengajar di kelas, bergantian hari Sabtu dan Minggu datang sekolah, baik guru laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama yang kami kemas, kami kembangkan dengan ketat, tidak menabrak rambu-rambu hukum yang kami lakukan oleh guru. Jadi intinya ketika suatu mengambil keputusan dalam kebijakan, Bapak tetap mengedepankan hasil musyawarah dengan hasil dari kolaborasi meskipun dengan instansi sekolah yang lain. Nah, dalam satu ranting di sini ada kesepakatan hasil musyawarah dan terciptalah perwujudannya menjadi suatu keputusan yang Bapak ambil. Termasuk dan dari pemerintah setempat, Ya. dari desa Cilinasi, alhamdulillah aparatur pemerintahnya yang tidak ada kegiatan lain ikut berpartisipasi aktif, dan dari desa sendiri memberikan bantuan untuk menggiling aduk. Jadi ada swadayanya. Ada swadaya, termasuk ketika pekerjaan itu swadaya pun dalam arti tenaga dari masyarakat, dan boleh dibilang kerjasama antar sekolah dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaannya hampir seperti lari, saking banyak orang tidak laki-laki atau perempuan seperti itu. Ini swadaya dari sekarang berangkat dari segala dunia kita apa yang masih dengan Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk terciptanya suatu kegiatan di sekolah ini sehingga bisa terciptanya kondusivitas alam sekitar didik yang berkualitas. Alhamdulillah berkat partisipasi langsung dari orang tua murid, di mana di sini ada sekolah kulturer, ada tinggal kulturer, ada ekstra kulturer, itu tetap langsung kepada orang tua dan juga melibatkan dari pihak-pihak ajengan masuk sekolah. Iya, ANS. Alhamdulillah. Sehingga SD ini tahun kemarin alhamdulillah untuk sejarah untuk pentas PAI Kabupaten Tasikmalaya dalam praktek bahasa salah alhamdulillah mendapat kejuaraan juara 3. Selanjutnya koordinasi setiap kegiatan itu dengan pihak gurunya, orang tua murid dilaksanakan hari Jumat, kecuali ketika sudah dilakukan seleksi mana yang layak untuk dijadikan duta SPTJMC. Memang ada latihan-latihan rutin yang sengaja diprogramkan namun tetap tidak mengganggu jam belajar sekolah, dengan tetap koordinasi dengan pihak dunia, apalagi orang tua murid. Jadi ketika anak tidak ikut belajar di madrasah dinia, anak yang sudah masuk seleksi calon duta-duta perwakilan kegiatan di kecamatan atau kabupaten tetap dijaga sehingga tidak ada yang namanya perbedaan pemahaman, kemudian sudah ada dukungan baik secara agama ataupun dari komunitas tempat. Alhamdulillah sampai saat ini mendukung penuh. Baik Pak, terima kasih. Jadi ketika mengambil suatu keputusan, Bapak lakukan prosedurnya dengan cara menjalin komunikasi intens dari berbagai pihak sehingga terciptalah suatu langkah-langkah yang efektif gitu Pak untuk menggiring anak-anak
berkualitas dari segi keterampilan dengan menciptakan ekstrakurikuler dan kurikuler tanpa mengurangi atau tanpa ada mengganggu aktivitas yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus bersifat dilema etika? Yang pertama tentu saja bercermin dari sejarah SD Cibinasi di kita Bapak Ya. yang di foto berdiri pada tahun 1957. Ya. Artinya kenapa SD ini memiliki sejarah dan saya pribadi sama sebagai alumni dari ketika belajar di SD ini. Intinya sedikit banyak saya mengenal suara politik dari guru saya, termasuk kalau berserasi orang dan tetap SD ini berdasarkan penelitian sejarah perkembangan tetap dikenal di Kecamatan Pasungan. Saya sering mengatakan kepada kawan-kawan pada bisa kerja yang saya terapkan di sini tidak seolah-olah tidak ada atasan, tidak ada bawahan, yang ada itu opsi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja komitmen, karena komitmen dan janji pribadi. Oleh karena itu saya selalu menganjurkan silakan bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan komitmen Anda sebagai pekerja negara, apakah itu ASN, PNS, apakah itu ASN. Dan tidak pernah menuntut sekuat tentunya bukan diskriminatif, tapi selama mereka tidak ada gangguan. Ketika ada gangguan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan sekolah itu banyak mana saja yang sudah mencatat artinya kami bersama guru memberikan koordinasi kalau ada kepentingan yang bagaimana dengan keluarga. Karena sekolah tidak bisa memberikan lebih kecuali sebatas apa yang dimaksud dengan kompensasinya. Itu pun tidak mungkin mencukupi untuk kehidupan keluarganya dalam kurun waktu seminggu. Ya. Tidak mungkin. Karena itu diberikan toleransi penuh selagi hal tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar normal dan mengganggu di sini ada kebersamaan. Artinya ketika guru tersebut ada kebutuhan tentu saja dia mengajar adalah guru yang lain, bukan lagi tapi mencoba. Terima kasih. Baik, jadi bisa saya simpulkan yang Bapak bisa sampaikan itu dengan cara menimbang etika dari segi skala prioritasnya ya Pak. Jadi tidak akan muncul suatu konflik yang akan diputuskan karena Bapak lebih banyak menimbang memilih mana yang termasuk skala prioritas, mana yang tidak termasuk skala prioritas, dan Bapak bisa mengambil keputusan dari segi urgensinya gitu kan, dari kepentingan pribadi seorang guru tersebut dengan memberikan fasilitas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini berarti Bapak mengembalikan sejarah permasalahan itu atau aturan-aturan yang berlaku dengan cara mengambil kesepakatan bersama. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari beberapa pertanyaan saya mudah-mudahan menjadi bahan refleksi khususnya untuk diri saya dalam menuntut dunia pendidikan. Doakan saya sudah bisa memberikan warna yang baru dengan pembekalan dan bimbingan dari Bapak. Ini menjadi salah satu rujukan saya izin untuk mengkomunikasikan dan mungkin bisa saya untuk share apa yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi kepada sesama tenaga pendidik maupun pendidik sangat luar biasa yang Bapak sampaikan tersebut. Kemudian kebijaksanaan tanpa mengurangi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan banyak ini yang saya dapatkan dari satu cara kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan semua segenap keluarga sekolah yang peduli terhadap pendidikan. Terima kasih Pak Ide. Mudah-mudahan ini menjadi
bahwa jangan malam kita pernah mencoba dan secara gerakannya akan oleh masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.